الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال: dari Ubadah ibn Samit, beliau bernama Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid. Beliau salah seorang sahabat yang mulia yang mengikuti perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang bai'at. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi, persaksian yang dimaksud adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini persaksian itu di dalam hatinya dan menjalankan segala konsekuensi dari persaksian itu dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Jadi yang dimaksud dengan syahada an la ilaha illallah bukan hanya sekedar mujarradut talaffuz, bukan hanya sekedar pengucapan dengan lafaz, akan tetapi harus diyakini di dalam hati seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan pernyataan kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang-orang munafik itu mereka mendatangimu dan menyatakan, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi mereka dusta dengan omongannya. Ya. Disebabkan karena mereka tidak meyakini di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu tidak sempurna syahadah seseorang kecuali harus diyakini di dalam hati, lalu kemudian dicocokkan dengan ucapan lisannya dan diamalkan berdasarkan konsekuensinya, yaitu meyakini akan kebenaran la ilaha illallah dan mengamalkan apa yang telah menjadi konsekuensi, yaitu berlepas diri dari syirik dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan kepada kelompok Murji'ah, di mana sebagian mereka menyatakan bahwa cukup dengan lafaz saja, tidak
perlu diyakini di dalam hati, cukup menjadikan seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim dan dikatakan sebagai seorang mukmin. Akan tetapi ini merupakan madhab yang sangat jelas kerusakannya dan menjadikan kaum munafikin termasuk di dalam kaum muslimin jika demikian keadaannya. Naam. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La fi rububiyyati wala fi uluhiyyati wala fi asma'ihi wa sifatihi. La ilaha illallah menetapkan uluhiyah yang hak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, walaupun di antaranya ada yang dianggap sebagai ilah, akan tetapi ilah tersebut adalah batila. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Apa yang mereka yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Sedangkan apa yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Naam. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah, di saat seseorang mengucapkannya, maka konsekuensinya dan keharusannya seseorang harus meninggalkan segala macam jenis peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikannya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Seorang yang memahami kalimat la ilaha illallah, niscaya tatkala mereka mengikrarkannya dan mengucapkannya, maka mereka akan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musyrikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang fasih pada lisan-lisan mereka, bahasa Arab mereka. Sehingga ketika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka menyatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu saja? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang ajaib. Maka ikhwani fiddin azakumullah, mereka memahami kalimat la ilaha illallah, oleh karena itu mereka enggan untuk mengucapkannya. Disebabkan karena kesombongan mereka dan sikap menentangnya mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersaksi tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Ini merupakan dua sifat sebagai tanbih bagi seorang muslim bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah seorang manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Akan tetapi beliau memiliki hak-hak yang khusus yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan karena beliau di saat memiliki khasais, kekhususan-khususan tersebut menyebabkan derajatnya itu lebih tinggi dan semakin tinggi sehingga diderajatkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih.
Tidak demikian. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menyaksikan dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasul. Penyebutan hamba untuk menafikan dan membantah ashabul ghulu, orang-orang yang ekstrim di dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Dan penyebutan rasul juga merupakan bantahan terhadap mereka yang menganggap rendah, yang merendahkan dan meremehkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun al-muslimun, kaum muslimin, mereka harus menetapkan bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau adalah seorang rasul. Beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat ini dalam rangka untuk menjelaskan apa yang telah dibawa oleh beliau dari Allah Azza wa Jalla. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, bagi rahmat bagi seluruh umat ini, bagi seluruh alam. Maka beliau memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau adalah seorang rasul yang perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya itu diikuti, dan tidak ada yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu pula kita harus meyakini bahwa beliau pun seorang abd, seorang hamba, salah satu dari sekian hamba-hamba Allah dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia biasa. Naam, tidak memiliki kelebihan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan pada beliau. Beliau adalah seorang manusia yang juga menikah, yang juga beliau tidur, beliau makan dan beliau minum, dan beliau pun berkeliling di pasar, dan beliau melakukan aktivitas sebagaimana yang telah dilakukan oleh sekian manusia. Naam, dan beliau tidak memiliki keutamaan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau. Maka batillah mereka yang bersikap ghulu dan bersikap ekstrim terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Al-Buwaisiri di dalam salah satu qasidahnya. Dia mengatakan, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Sesungguhnya termasuk kedermawananmu, wahai Rasulullah, adalah dunia dan dharrataha, dunia beserta segala isinya, dunianya dan isinya. Dan dari ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalam, Allahul Mahfuz, kata dia, dan Al-Qalam, ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa ini adalah merupakan dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ghulu. Naam, merupakan sikap yang berlebih-lebihan. Dan di antara mereka pula ada yang mengatakan bahwa bumi dan langit dan segala isinya ini diciptakan dari nurnya Muhammad, dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, segala sesuatu yang diciptakan. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pun sendiri berasal dari nur Muhammad. Waliyadzubillah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Dan demikian ini mereka tidak menyaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Akan tetapi mereka bersikap lebih daripada itu, menyikapi ghulu terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang manusia biasa, sama seperti yang lain. Di saat kegelapan beliau pun dalam keadaan gelap. Beliau tidak memiliki cahaya. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang menyatakan
bahwa kemanapun Rasulullah SAW pergi dan berjalan, maka beliau selalu bersama dengan cahaya. Tubuh beliau bercahaya dan menerangi kegelapan. Subhanallah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dan beliau apabila melaksanakan sholat, suatu ketika beliau sholat dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau hendak sujud, maka beliau pun memegang betisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di saat beliau berdiri, maka Aisyah radhiyallahu taala anha kembali memanjangkan kakinya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu-lampunya. Kalau sekiranya pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya, tentunya akan diterangi rumahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tanpa perlu kemudian dilaba, meraba-raba tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azakumullah, seorang muslim yang istiqamah dan yang lurus di atas aqidah yang sahihah, mereka yang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai manusia biasa. Nah, la ifrat wala tafrid. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan kedudukan dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna syahadah Muhammad Rasulullah telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Al-Usul Tsalatsa, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa la yu'badallahu azza wa jalla illa bima syara'a. Bahwa keharusan dan pernyataan seorang terhadap keimanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat terhadap apa yang diperintahkannya dan membenarkan segala apa yang dikhabarkannya dan menjauhkan diri terhadap segala yang dilarang, dan tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan apa yang telah beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini juga merupakan pernyataan seorang Muslim, bahwa seorang Muslim meyakini Isa alaihissalam seorang hamba Allah, manusia. Naam. Demikian pula ibunya. Karena yakulani ta'am. Mereka berdua juga makan makanan seperti manusia. Mereka tidur, mereka berjalan, mereka jalan-jalan ke pasar, sama seperti manusia biasa. Nah, namun di samping itu pula, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada Banu Israel untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah kepadanya, agar kemudian sikap seorang muslim terhadap Isa alaihissalam sikap yang pertengahan pula, tanpa ifrat, tanpa tafrid. Adapun dari kalangan selain kaum muslimin, maka mereka terjatuh ke dalam ifrat dan tafrid. Di antara mereka ada yang ifrat, bersikap ekstrim. Mereka dari kalangan Nasara yang meyakini bahwa Isa adalah ilah, Tsalitsu Tsalatsa, Trinitas, menganggap dari salah satu dari sekian yang disembah. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la 'ala ba'dahu 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil seorang anak,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengambil sekutu. Jika terjadi yang demikian, maka tentunya setiap Tuhan, setiap sesembahan akan mengambil apa yang dia ciptakan, lalu kemudian akan meninggi, ya, akan menguasai antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Maka Isa alaihissalam manusia biasa. Wan Nasara yu'allihuna. Sedangkan kaum Nasara mereka bersikap ekstrim, menganggapnya sebagai ilah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Di samping itu pula, di antara mereka ada yang sikapnya tafrid, mufarritun, merendahkan Isa alaihissalam. Seperti kaum Yahud, yang bahkan menganggap Isa alaihissalam sebagai waladuz zina, anak zina, yang lahir tanpa ayah, dan menuduh ibunya Maryam bintu Imran sebagai seorang wanita pelacur, waliyadzubillah. Dan ini semua ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya, bukan yang dimaksud di sini kalimatuhu disandarkannya sesuatu kepada Allah, penyandaran sifat, la. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah makhluk. Ataukah yang dimaksud dengan kalimah adalah kalimatukun, ya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Maka kalau yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kun, maka yang dimaksud adalah sifat. Dan sifatillah Subhanahu wa ta'ala, karena kun adalah merupakan firman-Nya. Akan tetapi bukan yang dimaksud kalimat di sini Isa alaihissalam, sehingga jangan difahami bahwa kalimah adalah merupakan salah satu bagian dari Allah, sehingga Isa alaihissalam bukan termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud dengan kalimah adalah merupakan kalimah kun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa alaihissalam di atas kalimat tersebut, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-mufassirun. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika beliau membantah Jahmiyah bil kalimati allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun, fakana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun, ya, walakin bikun kana, fakun min Allah ta'ala qaulun wa laysa kun makhluqan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan ke dalam perut Maryam ketika Allah mengatakan padanya kun, ya, maka jadilah Isa itu dengan kun. Dan Isa bukanlah dia kun, ya. Isa bukan kun, tapi dengan kun jadilah Isa. Walakin bikun kana, akan tetapi dengan kun Isa alaihissalam pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang lainnya, ruh-ruh manusia juga diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pernyataan ruh dari Allah maksudnya ay ruhun alladhi khalaqahu Allah, ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqqun, dan meyakini bahwa syurga itu adalah merupakan hak, meyakini adanya, dan bahwa syurga merupakan tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para muttaqin.
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wan naru haqqun. Demikian pula neraka itu hak. Neraka itu benar adanya. Dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang kufur. Yang ingkar dengan apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita. Bantahan terhadap al-mubtadi'ah. Ahlul bid'ah. Yang mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Maka hadis ini dan diperjelas lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan bahwa surga dan neraka itu telah dipersiapkan. Maka kata persiapan dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan bahwa keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga terhadap siapa dari mereka yang memiliki keyakinan seperti ini, yang beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin-poin sebelumnya. Bersyahadah la ilaha illallah, mendatangkan syarat-syaratnya dan konsekuensinya, ya 7 syarat yang telah pernah kita sebutkan. Bayaki syarat la ilaha illallah. Ilmul yaqinu sidqu wal qabulu laha khulsun wa inqiyadun kada mahabbatuha. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib, ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.